Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Mediana, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Ngawi. Saya akan melakukan observasi percakapan kucing yang akan dilakukan oleh Bapak Agung selaku coach dan Ibu Ratri selaku kunci. Kegiatan ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Pendidikan Guru Penggerak. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Bu Ari. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Agung, apa saya diperbolehkan melakukan observasi kegiatan kucing yang akan Bapak lakukan? Ya, boleh Bu. Terima kasih. Mungkin Ibu punya waktu banyak, jadi saya juga senang kalau diobservasi. Nanti saya akan mengetahui seberapa atau kekurangan dan yang telah saya lakukan dalam coaching nanti. Terima kasih Bapak. Sebelum observasi, mari kita diskusi terlebih dahulu. Apa saja rubrik penilaian percakapan kucing itu? Ya, yang jelas menurut saya dalam percakapan coaching tadi yang yaitu meliputi tentang mendengar aktif, bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi. Jadi bagaimana saya bisa menangkap emosi coach yang selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan, atau pertanyaan berbobot, yaitu selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang berasal juga dari mendengarkan. Yaitu yang selanjutnya tentang kehadiran penuh, yaitu dengan bersikap terbuka terhadap dalam percakapan kami. Nah, saya setuju sekali Bapak bahwa yang menjadi rubrik penilaian kucing meliputi kompetensi inti kucing, yaitu mendengar aktif, pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh. Maaf Bapak, untuk percakapan kucing kali ini, kompetensi kucing apa yang ingin Bapak kembangkan? Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengembangkan kompetensi tentang mendengar aktif. Baik, kalau begitu kriteria mendengar aktif apa yang ingin Bapak kembangkan? Jadi dalam observasi nanti saya bebas, jadi tidak ada judgement, tidak ada asumsi dan tidak ada asosiasi, serta saya dapat menangkap kata kunci apa yang diucapkan oleh coach, dan saya akan selalu mengajukan pertanyaan yang berbeda. Baik Bapak, dari yang Bapak jelaskan tadi, apa sih sebenarnya indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Jadi yang jelas saya mengharap dalam coaching nanti bisa berjalan lancar, ya tidak ada judgement, tidak ada asosiasi dan asumsi. Jadi saya bisa mendengarkan keluh kesah coach dengan tidak ada hal yang tidak diinginkan. Baik, bisa saya garis bawahi Bapak nih, berarti Bapak menginginkan kegiatan kunci nanti berjalan lancar, tidak ada judgement, asumsi dan asosiasi yang muncul dari pikiran panjenengan, sehingga Bapak bisa mendengarkan dengan sesama kalau kesah dari kunci. Iya Bu. Baik Bapak, tanya jawab saya sudah cukup. Silakan Bapak melaksanakan kegiatan kunci dengan Ibu Ratri. Semoga Bapak sebagai coach dan Bu Ratri sebagai kunci. Terima kasih atas waktunya. Saya akan langsung dengan Ibu Ratri. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Bu Ratri. Maaf Pak Agung, apakah Pak Agung hari ini ada waktu longgar? Alhamdulillah saya tidak kerja mengantar, jadi hari ini kosong. Apa ada yang akan disampaikan? Begini Pak Agung, saya itu lagi bingung. Ada salah satu murid saya yang bernama Haji itu sering tidak mengerjakan tugas. Kalau di kelas dia selalu mengajak teman-temannya berbicara, selalu mengingatkan temannya untuk tenang dan mengerjakan. Tetapi Haji sendiri tidak mau mengerjakan tugasnya. Apakah itu untuk semua mata pelajaran atau hanya pelajaran tertentu saja? Itu untuk semua mata pelajaran Pak Agung. Tetapi Mas Haji itu
senang ketika dia menjadi seorang pemimpin, misalnya saat upacara bendera, saat memimpin regu di pramuka, diskusi kelompok, dia sangat senang. Tapi dia kalau berpikir susah gitu ya. Jadi dia memang berarti senang dengan hal-hal fisik. Jadi kalau begitu dalam kegiatan setiap harinya apa yang akan dilakukan? Ya, Ibu inginkan seperti apa dengan haji? Ya, waktu pembelajaran di kelas, saya menginginkan suasana kelas itu kondusif, lancar, dan semua kebutuhan belajar siswa itu terpenuhi. Terus menurut Ibu yang dengan katakan kondusif, terus pembelajaran lancar itu seperti apa? Menurut saya pembelajaran kondusif itu adalah semua siswa aktif saat pembelajaran. Tidak ada siswa yang berbicara dengan temannya, mengobrol sendiri. Selain itu, siswa mampu belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga tujuan pembelajaran bisa terpenuhi. Kalau hal seperti itu, bagaimana dengan ukurannya haji itu seperti apa? Kalau untuk aji ya sebelumnya kita harus sadar ya Pak ya, maksudnya anak-anak itu kan mempunyai karakter sendiri, secara kodrat alam mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kita sebagai guru tidak boleh menuntut anak tersebut, tetapi harusnya menuntun. Menurut saya ukuran keberhasilan Mas Haji adalah anaknya mampu mengendalikan diri di kelas, tidak berbicara sendiri atau ngobrol dengan teman-temannya saat pembelajaran, sehingga Aji itu dapat mengerjakan tugas dengan baik. Jadi tugas yang dipinginkan seperti itu. Jadi dalam pembelajaran tersebut sekarang hukuman. Kalau di skala pembelajaran yang telah itu lakukan itu dalam rentang 1 sampai 10 dengan angka berapa? Kalau menurut saya masih pada level 5. Artinya walaupun itu kita setengah-setengah berarti masih ada kelebihannya. Nah, menurut itu kekuatan apa yang ini yang Anda punya tadi? Ya kalau menurut saya di sekolah saya ini ada mempunyai sarana prasarana yang lengkap, seperti LCD, laptop, buku-buku perpustakaan itu juga lengkap. Sehingga saya dapat memanfaatkannya untuk membuat Aji ini tertarik ikut pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang kondusif. Dan bagus di sekolahnya ada, ya, tempatnya ada, semuanya ada, dan itu mungkin punya keinginan untuk memanfaatkan tersebut. Lantas apa hambatan yang kira-kira itu akan menjadi kendalanya? Nah ini hambatan yang saya punya itu adalah saya itu sulit untuk mempunyai waktu dalam mempersiapkan pembelajaran yang menarik. Selain itu saya juga tidak percaya diri ketika menggunakan peralatan itu. Terus sekarang Kuratri kan sudah mengetahui seberapa kemampuannya, seberapa kekurangannya. Terus kira-kira apa yang dilakukan? Saya yang pertama adalah merencanakan pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan IT tadi, sehingga anak senang mengikuti pelajaran saya. Selain itu, sebelum membuat rencana pembelajaran, saya akan mengidentifikasi dulu gaya belajar anak-anak itu, sehingga saya menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar anak. Sudah bagus itu Bu, sudah bagus itu. Dengan mengetahui gaya belajarnya anak, kebutuhan anak ini memang sangat penting. Karena apa? Pembelajaran itu tidak akan berjalan lancar jika sebagai guru kurang bisa mengetahui kebutuhan siswa dan kesiapan belajar siswanya. Jadi baik itu dari minat belajar, profil anak, selain itu juga anak sangat mulai terhadap keberhasilan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Karena banyaknya rencana yang Ibu buat tadi, apa hal yang pertama kali yang akan dilakukan?
Oh gitu Pak. Tadi saya sudah mengatakan di awal, yang pertama tadi saya akan membuat rencana pembelajaran yang menarik. Yang kedua adalah mengidentifikasi gaya belajar anak. Nah, identifikasi gaya belajar itu sesuai dengan visual, auditori atau kinestetik. Setelah itu saya akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memanfaatkan TIK tadi. Luar biasa juga, rencana yang bagus sekali. Terus bagaimana dengan jangka waktunya? Untuk rencana waktunya, minggu pertama saya akan mengidentifikasi kebutuhan gaya belajar anak dulu Pak. Untuk minggu berikutnya saya akan mulai membuat rencana pembelajaran. Dan minggu berikutnya lagi pelaksanaan pembelajaran. Ya, betul. Jadi kita tidak perlu terburu-buru dalam membuat rencana. Kita harus bisa membuktikan bahwa anak-anak itu memang kebutuhannya seperti itu. Bisa bertanya dengan orang tua atau wali murid sehingga kita tidak salah dalam tes. Sekarang apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi tersebut? Ukuran saya adalah terciptanya pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar anak, sehingga anak merasa senang dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan filosofi di Belajar Dilakukan, bahwa tujuan pendidikan adalah mencapai kebahagiaan dan keselamatan anak sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Nah, bagus, luar biasa. Ya, mengajarkan seperti itu. Sekarang komitmen apa yang terhadap rencana dari aksi ini? Saya berkomitmen akan melaksanakan rencana yang sudah saya buat dan saya jadwalkan di awal tadi. Jadi sudah dikomitmen, terus sekarang siapa saja yang menurut Ibu itu bisa menjaga komitmen dari aksi tersebut? Agar rencana saya berhasil, yang saya butuhkan adalah akan melibatkan orang tua, anak-anak, rekan-rekan guru, dan tentunya Pak Agung sebagai rekan sejawat saya. Bersedia dong Pak Agung? Oh pasti Bu, pasti saya akan membantu sesuai dengan kemampuan saya. Terus sekarang setelah seperti ini bagaimana perasaannya? Apakah masih bingung? Alhamdulillah rasanya sudah plong Pak Agung, sudah bisa cerita. Nah, terima kasih banyak Pak Agung atas waktunya hari ini. Sama-sama Ibu, tetap semangat untuk membuat perubahan dari perubahan yang lebih baik dalam pembelajaran. Oke Pak Agung, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Agung. Setelah saya mengamati, mengobservasi kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi, saya mempunyai beberapa catatan Bapak. Secara keseluruhan, Bapak sudah melaksanakan kompetensi inti kegiatan coaching, mulai dari mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan kehadiran Bapak. Yang saya catat tadi, dalam kegiatan tadi Bapak tidak mengajudgement atau memiliki asumsi sendiri dan asosiasi terhadap Bu Ratri sebagai coaching. Selain itu, Bapak juga menampakkan dengan kegiatan fiksi Bapak, dengan ngangguk-ngangguk, dengan mengatakan iya, dengan ekspresi wajah yang senyum, sehingga Kuci merasa nyaman untuk menceritakan keluh kesahnya. Nah, sekarang apa indikator tercapainya ingin Bapak inginkan pada saat coaching tadi? Yang jelas yang pertama Bu, alhamdulillah pada waktu coaching tadi berjalan dengan lancar tanpa ada satu hambatan, dan saya merasa ini tidak ada judgement, tidak ada asumsi, dan juga tidak ada asosiasi. Jadi ini adalah pikiran saya, sehingga saya bisa menjadi pendengar yang baik dan aktif, sehingga
saya bisa merasakan, bisa menerima keluh kesah dari kucing. Menurut Bapak, apakah indikator yang Bapak tentukan sudah tercapai? Insya Allah saya mengira sudah. Bagus. Sekarang kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil kucing yang baru saja Bapak lakukan? Yang jelas saya ingin mengembangkan dari kompetensi apa yang telah terjadi tadi. Nanti memang betul-betul ini bisa dilaksanakan oleh coaching. Kalau begitu, kalau ada yang kekurangan, artinya apa? Saya harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi untuk bisa menyelesaikan permasalahan coaching. Bagus Bapak, luar biasa. Selalu belajar ya Bapak menjadi coach yang baik sehingga mampu menerima atau menjadi wadah cerita bagi kucing tentang keluhannya. Tidak hanya keluhan kucing, tapi juga dengan perkembangan kucing nanti. Mungkin tidak hanya keluhan saja, tetapi kucing ini berkembang lebih baik lagi. Semoga kita Bapak khususnya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Agung atas waktunya yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Setelah saya melaksanakan observasi pelaksanaan kucing yang dilaksanakan oleh Pak Agung dan Ibu Ratri, ada beberapa refleksi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kucing adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis. Adapun paradigma berpikir coaching yang pertama, fokus pada kunci, yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu, ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat, dan empat mampu melihat peluang baru dan masa depan. Dari pelaksanaan kucing yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Agung dan Bu Ratri tadi, saya sudah menemukan penerapan prinsip kucing. Yang pertama adalah prinsip kemitraan, di mana coach dan kuci sebagai mitra, berarti tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Yang kedua adalah proses kreatif, di mana dengan proses kucing dapat mengantarkan seseorang dari situasi saat ini ke situasi yang ideal yang diinginkan ke masa depan. Selain itu, percakapan kucing sudah berjalan dua arah, memicu proses berpikir kuci dan menghasilkan ide-ide baru. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi, di mana di akhir kucing dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan yang akan dikembangkan oleh kuci. Dalam kegiatan kucing tadi, kompetensi inti kucing sudah nampak, mulai dari kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dalam kegiatan kucing tadi, coach menyampaikan bahwa kompetensi yang akan dikembangkan adalah pendengar aktif, di mana kriterianya antara lain tidak ada menjudgment, asumsi, dan asosiasi baik sebelum pelaksanaan coaching maupun selama pelaksanaan coaching. Selain itu, pada kegiatan coaching tadi, coach sudah mendengarkan dengan rasa, di mana rasa itu R yang artinya receive atau terima, mendengarkan semua informasi yang disampaikan yang dengan memperhatikan kata kunci. A di sini ada apresiasi, berarti coach sudah memberikan apresiasi kepada kuci baik dengan bahasa tubuh berupa anggukan atau dengan kata-kata. Oh iya, seperti itu. S di sini adalah rangkum atau merangkum. Di sini kuci sudah mampu merangkum kata-kata kunci yang disampaikan oleh kuci. Yang terakhir adalah A, aks atau bertanya. Setelah mendengar dengan baik tadi,
coach mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucing. Selain itu, pada kegiatan kucing tadi sudah terjadi alur tirta yang runtut, mulai dari menentukan tujuan utama, mengidentifikasi, merencanakan aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan untuk tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.